Ada 3 jenis pola pikir manusia di dunia, yaitu fixed mindset, growth mindset, dan super growth mindset. Istilah fixed mindset dan growth mindset pertama kali dicetuskan oleh peneliti di Universitas Stanford, yaitu Om Carol Dweck. Selain menjadi peneliti, Om Carol Dweck juga merupakan seorang penulis buku psikologi terkenal. Tapi menurut saya, ada satu lagi pola pikir yang terlewatkan dalam penelitian Om ini, yaitu pola pikir super growth mindset. Istilah super growth mindset ini pertama kali saya cetuskan untuk melengkapi penelitian Om Carol Dweck. Sebelum membahas ketiga jenis mindset ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian Om Carol Dweck yang 2 jenis mindset, yaitu fixed mindset dan growth mindset terlebih dahulu. Pola pikir yang pertama, yaitu fixed mindset. Fixed mindset merupakan pola pikir tetap, yang meyakini jika bakat adalah hal mutlak, sehingga kemampuan pada diri seseorang tidak mampu dikembangkan atau diubah lagi. Apa saja yang ada pada diri seseorang, termasuk kecerdasan, atau bakat lain, sangat tidak mungkin alias mustahil untuk dikembangkan. Orang-orang dengan pola pikir tetap atau fixed mindset pada umumnya sulit untuk berkembang, dan hanya pasrah pada nasib, yang mereka yakini sudah ditetapkan padanya sejak sebelum mereka lahir. Orang-orang dengan cara berpikir seperti ini selalu saja fokus kepada hasil akhir daripada proses. Pola pikir yang kedua, yaitu growth mindset. Berbeda dengan pola pikir tetap atau fixed mindset, orang-orang dengan pemikiran growth mindset ini sangat menyadari kalau kualitas seseorang bisa didapatkan lewat usaha. Mereka sangat menghargai yang namanya proses, sehingga tidak pernah takut mengalami kegagalan. Bahkan saat mengalami kegagalan justru merasa kalau mereka mendapatkan pengalaman baru untuk lebih mengembangkan diri. Orang-orang seperti ini selalu dibenturkan dengan berbagai pengalaman dari setiap usaha yang dilakukan. Meski terus mengalami kegagalan, namun mereka tetap bersemangat untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, dan sangat yakin bahwa nantinya akan tercapai juga. Skill dan kecerdasan intelektual yang dimiliki dipercaya dapat terus berkembang seiring dengan kerja keras, usaha, serta ketekunan mereka. Sehingga kemampuan dalam diri mereka terus tergali, karena percaya semua orang bisa berubah untuk terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ketika menghadapi hal-hal sulit, justru semakin termotivasi untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Tidak heran, jika mereka selalu mempelajari hal-hal baru yang pada awalnya sulit, namun akhirnya bisa dikuasai juga. Jika dilihat dari penjelasan sederhana di atas, maka bisa disimpulkan bahwa growth mindset lebih terbuka dengan tantangan, dan mau belajar hal baru. Sedangkan, fixed mindset, lebih mudah berpuas diri saat sudah mendapatkan kesuksesan, dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana dengan pola pikir jenis ketiga? Yaitu, super growth mindset. Sesuai dengan namanya, orang-orang dengan super growth mindset ini, jika dilihat secara kasat mata adalah orang-orang yang memiliki pola growth mindset. Namun, ada suatu hal yang tidak tampak secara kasat mata yang dimilikinya yang membuat para super growth mindset ini sebenarnya memiliki kualitas super, yang tidak dimiliki orang-orang pada umumnya. Pernahkah Anda mendengar sebuah ungkapan dari seorang Sayyid Syekh, yang kira-kira bunyinya begini, nggak masalah kalau kita nggak populer di dunia, yang lebih penting populer di langit, bahkan, nggak populer di langit pun nggak masalah, karena yang kita inginkan sebenarnya hanya ridho Allah saja. Padahal, beliau ini adalah orang yang telah banyak berkarya, banyak mengubah, dan menginspirasi banyak orang. Itu beliau lakukan semata-mata ingin menggapai ridho Allah saja. Ada seorang Sayyid Syekh yang lain lagi, beliau ini adalah seorang pemuda milenial yang saat ini memimpin organisasi tasawuf terbesar di Indonesia. Bahkan, murid-murid beliau banyaknya hingga ke mancanegara, yang mana beliau juga sepertinya nggak nafsu-nafsu amat sama yang namanya popularitas dan hal-hal duniawi. Mohon izin saya ingin mengutip dari tulisan beliau di status WhatsApp beliau, yang bunyinya begini. Apabila suatu kumpulan masyarakat, entah itu organisasi, kantor, bisnis, ataupun komunitas apapun, menjadi berkembang dan makmur karena kita, janganlah bangga. Karena sejatinya berkembangnya itu hanyalah takdir Allah. Justru, berbahagialah, dan bersyukurlah, ketika orang-orang di dalam kumpulan itu berubah menjadi orang baik, yang mencintai Tuhannya karena kita, itulah yang layak disyukuri, dan itulah tugas sejati kita sebagai manusia.
Karakter dua orang Sayyid Syekh di atas secara umum akan dikatakan memiliki growth mindset, dan itu benar. Namun, tentunya Anda sudah mulai memahami bahwa ada nilai lebih yang mereka miliki, yang tidak dimiliki oleh para growth mindset pada umumnya. Itulah mengapa mereka, kalau saya mengistilahkannya, yaitu super growth mindset. Nilai lebih yang bisa kita lihat dari para super growth mindset adalah bahwa senantiasa ada Tuhan di dada mereka. Setiap pikiran dan tindakan para super growth mindset ini termotivasi semata-mata hanya mengharap ridho dari Tuhannya. Kemudian mereka tidak pernah merasa lebih mulia di hadapan makhluk lainnya, karena mereka para super growth mindset ini sadar betul bahwa pola pikir super growth mindset ini juga bukan miliknya, tapi milik Tuhan yang dititipkan kepadanya. Dan faktanya, ketika setiap ada pujian yang dilontarkan kepada mereka, mereka pasti bilang, Alhamdulillah, yang artinya, segala puji hanya bagi Allah. Begitulah mereka mengembalikan pujian itu kepada pelaku kebaikan itu yang aslinya, yaitu Allah. Agar lebih simpel cara memahaminya, para growth mindset berkarya dengan motivasi duniawi semata. Namun perlu diketahui juga bahwa, seorang yang ateis juga banyak yang menganut pola pikir growth mindset, dan di kalangan ateis juga banyak yang sukses gemilang, dan unggul, serta inspiratif, jika dilihat dari sudut pandang materialisnya saja. Namun jika ada orang yang memiliki pola pikir growth mindset dengan motivasi hanya mencari ridho Tuhan semata, maka, itulah pola pikir super growth mindset. Namun, Anda jangan heran, jika terkadang para super growth mindset seolah-olah terlihat mirip dengan pola pikir fixed mindset. Karena memang sejatinya di hati para super growth mindset sadar betul, bahwa segala yang telah terjadi, dan yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, adalah ketentuan atau takdir dari Tuhan. Yang namanya ketentuan, tentulah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan, jauh sebelum waktunya terjadi. Untuk lebih memahami kemiripan ini, saya akan ibaratkan, sebuah langkah perputaran penuh 360 derajat, fixed mindset itu berada di posisi 0 derajat, makanya dia nggak kemana-mana, belum apa-apa sudah ngomong, semua sudah takdir Tuhan. Kalau memang takdirnya saya sukses, pasti saya sukses, tanpa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang growth mindset. Jadi akhirnya orang-orang fixed mindset ini enggan berkarya, susah move on, tidak suka tantangan, dan pesimis. Nah, para super growth mindset dalam konteks ini posisinya juga sama berada di 0 derajat di tempat pola pikir fixed mindset tadi, tapi bedanya, orang dengan pola super growth mindset, adalah orang yang sudah larut mengitari mulai dari 1 derajat, 2 derajat, 10 derajat, 100, 180, 270, dan seterusnya hingga 360 derajat. Di posisi 360 derajat, bukankah itu posisinya sama dengan 0 derajat? Makanya di satu sisi, super growth mindset memang terlihat sama dengan fixed mindset. Di hati para super growth mindset sudah fix, bahwa segala sesuatunya memang sudah ditakdirkan, namun di tindakan mereka adalah orang-orang yang banyak berkarya. Maka benarlah bahwa, semakin zuhud seseorang justru akan semakin menghasilkan karya-karya besar yang bermanfaat untuk orang banyak. Mereka berorientasi pada proses bukan pada hasil akhir, senantiasa bersyukur di segala kondisi, memiliki integritas yang tinggi, dengan tetap rendah hati, semata-mata berlandaskan karena ridho Allah saja, dan sudah pasti, senantiasa di hatinya beserta Tuhannya. Rasulullah juga dulu gitu, terlihat sama dengan yang lainnya padahal beliau itu adalah Rasulullah. Ada satu analogi sederhana lagi untuk melihat kemiripan dan perbedaan fixed mindset dan growth mindset, dan super growth mindset, menggunakan filosofi baling-baling bambu. Maaf, maksud saya baling-baling helikopter. Coba perhatikan baling-baling helikopter, di saat helikopter lagi tidak sedang terbang, baling-balingnya bisa kita lihat hanya berjumlah 1 helai dalam posisi diam. Dalam kondisi ini mengibaratkan sebagai pola pikir fixed mindset. Ketika helikopter dinyalakan dan mulai bergerak, seiring baling-baling pun bergerak, kelihatannya jumlah baling-balingnya bertambah makin banyak. Dalam kondisi ini mengibaratkan sebagai pola pikir growth mindset. Dan di saat dalam pergerakan helikopter dengan perputaran baling-balingnya sudah mencapai frekuensi putaran yang paling maksimal dan paling stabil, ternyata, baling-baling helikopter tersebut terlihat jumlahnya kembali menjadi 1 helai, mirip ketika helikopter sedang diam tadi.
Jadi, kekuatan yang paling totalitas, dan paling maksimal, dan paling stabil, akan terlihat kembali seperti seolah diam. Dalam kondisi ini mengibaratkan sebagai pola pikir super growth mindset. Udah, gitu aja. Nur Al-Faizun, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Pukul 3.37 waktu Indonesia Barat.